oleh Umah Buku, Etalase Pengetahuan Bali, Narmada, dan juga Rumah Kopi and Community Hub. Bisa memesan snacknya, pasti udah nggak asing lagi sama adanya yang malam hari ini ada di sini ya. Nah, sedikit gambaran tentang buku Sebelum Perempuan Bercinta. Nah, sedikit gambaran aja. Saya intip ya sedikit dari tayangan Umah Buku juga tentang buku ini yang membahas soal persoalan tubuh perempuan yang mungkin jarang dipahami dengan baik bagi kita perempuan maupun laki-laki juga. Dan beberapa dari perempuan juga mungkin pernah merasakan respon tubuh yang kadang menimbulkan kegelisahan, yang kesannya remeh, tapi juga perasaan dan kadang-kadang pertanyaan itu sering banget mengganggu, bikin gak nyaman bagi perempuan itu sendiri. Dan pembahasan ini nantinya akan dikupas tuntas bersama dengan Kak Dea dan juga dua pembahas yang akan memberikan opini ataupun tanggapannya tentang bahasan dalam buku ini. Kalau gitu kita sapa dulu, ada Kak Juli Sastrawan. Mana orangnya ya? Oh, orangnya masih ke toilet. Oke, kita panggil rekannya dulu aja kalau gitu ya. Ada Kak Yogiswari. Baiklah, silahkan Kak. Beri tepuk tangannya dulu dong. Yang meriah, baiklah. Kak Yogiswari juga merupakan dosen dan juga penggiat literasi ya. Baik, silahkan Kak. Sambil menunggu Kak Juli ya. Sepertinya semuanya udah nggak sabar lagi. Baik, saling sapa dulu ya. Tapi jangan ngerumpi ya. Ya, kita akan membahas soal buku ini pastinya. Dan semuanya sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk membahas dan mengupas tentang buku ini ya. Yang pasti nggak berlama-lama lagi dibaca dan bincang buku Sebelum Perempuan Bercinta. Nah, karena Kak Juli udah selesai dari toilet, terkejut ya. Coba kejutan malam hari ini. Saya undang juga Kak ke atas panggung Kak, karena sebentar lagi akan bergabung bersama dua perempuan cantik ini ya. Baiklah, sapa-sapa dulu. Oke. Baik, pendukungnya bawa supporter juga ke sini ya. Di sini Kak Juli paling ganteng, tapi kali ini gantengnya ada yang nandingin nih. Kita sambut dulu moderator kita, ada Teguh Alfaizi. Itu juga penggiat literasi yang akan memandu, ya, yang pasti akan memandu pembahasan kita tentang buku Sebelum Perempuan Bercinta. Silakan Kak, silakan. Oke. Bagaimana pada pembicara, pembahas dan juga moderator sudah siap? Baiklah, kalau gitu teman-teman, mari kita saksikan bersama, kita diskusi bersama dan dengarkan pembahasan tentang buku Sebelum Perempuan Bercinta. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Iya, terima kasih banyak Kak Kania. Belum sudah panas kelihatannya. Sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga. Sebelumnya selamat datang di Rumah Kopi Community and Hub, kalau tidak salah namanya, panjang sekali. Nah, acara ini terselenggara berkat kerjasama dari dua toko buku online teman-teman, yaitu Umah Buku Bookstore dan juga Etalase Pengetahuan Bali. Tepuk tangan dulu untuk kedua toko buku ini. Kebetulan pemiliknya sudah datang. Terima kasih banyak, terkhusus untuk Bri Teddy dan juga Bri Bagus. Sebab kalau menurut saya hari-hari ini buku sangat mudah didapat gitu. Buku sangat mudah diakses, tidak seperti misalnya zaman Orde Baru begitu. Nah, menurut saya toko-toko buku seperti Etalase dan juga Umah Buku ini punya andil besar, punya peran besar demi kemajuan literasi khususnya di Bali begitu. Mengingat angka literasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan begitu. Nah, teman-teman, malam hari ini kurang lebih kita akan berdiskusi, berbincang selama 1 jam, membedah, mendiskusikan buku kedua dari Kak Dea Safira yang berjudul Sebelum Perempuan Bercinta. Nah, informasi penting lainnya, apabila teman-teman menginginkan buku Sebelum Perempuan Bercinta ini, sangat bisa sekali untuk menghubungi Bri Teddy selaku founder Etalase Pengetahuan Bali. Dan sesuai di pamflet dan di poster, apabila teman-teman sudah mengabsen dan juga hadir, otomatis mendapatkan spesial harga, spesial potongan sebesar 15%. Jadi langsung saja beli, kebetulan penulisnya juga ada.
siapa tahu boleh minta tanda tangan gitu ya. Sangat boleh Kak Dia ya. Oke teman-teman, tidak usah berbahasa-basi lagi. Saya ingin langsung saja masuk kepada substansi pembahasan. Jujur hari ini malam ini saya agak grogi begitu, karena kalau melihat dari narasumber saya ini sepertinya saya lebih cocok menjadi muridnya begitu, karena saya masih kuliah gitu dan beliau ini sudah dewasa begitu. Nah, dari yang ujung Bli Juli Sastrawan. Nah, Bli, saya mau bincang-bincang sebentar saja. Boleh dipegang mikrofonnya. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan pertama, nama sastrawan nih Bli. Apakah itu nama asli dari Bli atau Bli adalah orang yang membidangi hal-hal yang berbau sastra atau bagaimana Bli? Kamu kayaknya orang yang ke 679 sekarang. Aduh, banyak ya. Pertanyaan yang sama itu. Dan nama itu nama asli. Jadi, nama asli ya? Jadi nama asli Juli Sastrawan bukan karena aku menulis atau aku tertarik dengan sastra, tapi aku nggak tahu itu mungkin semacam doa atau apa, nggak tahu. Ya itu nama asli sih. Iya, terima kasih banyak Bli. Ternyata nama asli. Dan aku orang ke 600 sekian teman-teman. Nah, Bli Juli Sastrawan ini adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Kemudian beliau juga aktif menulis di Mahima Institute, Mahima Institute. Dan kemudian Bli Juli ini sudah mempunyai karya juga, yaitu sebuah buku yang berjudul Lelaki Berkantong Sperma. Lelaki Kantong. Oh, kumpulan cerpen ya? Oke, kumpulan cerpen. Dan yang kedua adalah Kulit Kerap Piduka Belia. Tepuk tangan dulu untuk Bli Juli. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan buku Bli Juli, sangat bisa untuk menghubungi Rumah Buku Bookstore dan juga Etalase Pengetahuan Bali. Geser sedikit ke Ibu Yogis. Nah, Ibu Yogis ini adalah seorang dosen di salah satu universitas di Bali. Nah, beliau ini lulusan S1 dan S2 jurusan filsafat Ibu ya. Menarik sekali ini, filsafat kan? Rasakan itu. Siapa tadi yang penasaran soal filsafat perempuan? Rio ya. Nah, Ibu Yogis ini juga sedang menempuh pendidikan doktornya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan jurusan ilmu filsafat juga Ibu ya. Tepuk tangan lagi untuk Ibu Yogis. Dan terakhir, saya ingin berbincang dulu dengan sang penulis, Kak Dea Safira. Iya, halo, selamat malam kakak. Selamat malam. Selamat malam. Nah, teman-teman, Kak Dea ini adalah penulis dari buku Sebelum Perempuan Bercinta. Nah, beliau menamatkan sarjananya di jurusan dokter gigi dan kemudian melanjutkannya magister di jurusan hubungan internasional Kak ya? Iya, betul. Internasional. Nah, ini saya mau nanya ini dulu. Kenapa Kak kok bisa tidak linier begitu? Tidak linier. Kenapa? Sederhana jawab. Enggak sih. Jadi orang tua saya itu kan diplomat. Jadi sederhananya ya udah nih ada kesempatan untuk menempuh pendidikan dan waktu itu apa ya, setelah diseleksi dapat beasiswanya dari kerjasama UPH dan Menlu. Tapi ya itu privilege saya aja, bukan kebetulan, dan saya merasa bahwa besar di keluarga lingkungan diplomat, terus di apa ya, punya pendidikan sedikit ilmu tentang politik hubungan internasional, itu membantu saya untuk apa ya, memberikan kata-kata terhadap apa yang saya tahu, jadi mengukuhkan apa yang saya tahu. Itu sih. Iya, ternyata sederhana aja. Latar belakang diplomat. Nah, satu lagi Kak, satu lagi. Kenapa kakak ini suka menulis menulis buku-buku yang bergenre perempuan gitu Kak? Karena saya perempuan. Karena perempuan. Karena saya perempuan. Iya. Halo. Ya, karena saya perempuan juga enggak. Jadi karena saya perempuan, saya merasa lebih dekat. Terus
dari kecil sebenarnya pengen jadi penulis, tapi pas gede disuruh jadi dokter gitu. Katanya nanti kalau nggak jadi dokter nggak dapet cowok, nggak dapet suami gitu. Kalau tidak salah, cita-cita Kak Dea selanjutnya adalah astronot ya? Aslinya pengen jadi astronot gitu, tapi nggak boleh katanya. Gitu. Oke, terima kasih Kak untuk bincang-bincangnya. Nah, teman-teman tidak usah berbasa-basi lagi. Sepertinya kita langsung saja masuk kepada narasumber, masuk kepada sang pembahas, yaitu yang pertama ada Brijuli Sastrawan terlebih dahulu, kemudian langsung dilanjutkan dengan Ibu Yogi Swari. Kemudian nah silakan Bi, langsung saja, untuk waktunya hanya diberikan waktu 20 menit saja. Maka dari itu waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya. Selamat malam teman-teman. Malam. Terima kasih di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut mendengarkan dan juga mungkin nanti kita bisa diskusi ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai pembacaan saya akan buku karya Dea Safira yang berjudul Sebelum Perempuan Bercinta. Nah, ini buku kedua Dea yang saya baca. Bukunya yang pertama Membunuh Hantu-Hantu Patriarki yang kebetulan di editorin teman saya, jadi kebetulan juga sempat baca. Jadi ini buku yang kedua Dea yang saya baca. Nah, ketika membaca Sebelum Perempuan Bercinta gitu, ketika kita bicara soal badani dan rohani buku gitu, dari badani ya kita bisa lihat Sebelum Perempuan Bercinta diterbitkan oleh Abuk, itu jumlah halamannya 163, terus ini gambar covernya sangat penuh tanda ya, jeruk yang air perasanya itu keluar gitu. Nah, itu sebenarnya sudah kita bisa lihat sebagai representasi alat kelamin perempuan gitu. Nah, membaca Sebelum Perempuan Bercinta ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi gitu. Yang pertama, dari judul itu Sebelum Perempuan Bercinta, meskipun ada yang menggunakan perempuan gitu, menurut saya sendiri buku ini nggak cuma soal perempuan gitu, atau pentingnya perempuan untuk tahu gitu tubuhnya sendiri gitu, tapi juga untuk laki-laki dan gender apapun itu juga penting gitu. Kenapa gitu? Yang pertama, karena saya melihat di buku ini nggak cuman bahas soal bagaimana perempuan menikmati atau bersetubuh dengan dalam tanda kutip dirinya sendiri gitu, masturbasi, memainkan alat kelaminnya dan lain sebagainya, tapi juga hal-hal yang menyangkut konsen gitu, hal konsen berlapis dan pentingnya bertanya itu menurut saya enggak cuman penting untuk perempuan gitu, tapi juga laki-laki gitu. Sehingga ketika kita sama-sama konsen, sama-sama tahu apa kemungkinan yang terjadi setelah kita melakukan hubungan seksual, itu bisa diketahui secara sadar gitu. Itu kenapa, dan juga nggak gampang gitu dimanipulasi oleh laki-laki, dan juga laki-laki juga tidak menggampangkan perempuan gitu sih sebenarnya. Jadi itu kenapa nggak cuman penting untuk perempuan tapi juga laki-laki gitu. Di kata pengantar sebenarnya dia juga sudah menjelaskan bahwa bukunya ini cenderung heteronormatif ya. Heteronormatif, jadi tidak cocok untuk misalnya transpuan gitu. Tapi itu juga bisa masih kita putar balik gitu, nggak sepenuhnya apa yang dikatakan penulis benar gitu. Itu kan ketika kita melakukan pembacaan yang lain gitu, mungkin saja itu pendapat dia gitu. Tapi bagi saya sendiri ini masih memungkinkan untuk transpuan gitu. Itu kenapa saya dalam tanda kutip kurang setuju ketika menggunakan term masih heteronormatif ya. Meskipun kalau kita bicara jumlah gitu, representasi topik-topik yang dibicarakan itu memang kebanyakan perempuan gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga untuk yang lain gitu. Kalau di transpuan misal konsen masih saya garis bawahi penting untuk diketahui siapapun,
juga mengenai misal oral seks gitu, atau bagaimana menikmati tubuh sendiri. Dan menurut saya itu nggak cuman sebatas hanya bisa dilakukan oleh perempuan gitu, tapi siapa saja gitu. Terus yang kedua, saya tertarik banget soal konsen di sini karena kebetulan pernah menerjemahkan satu buku, itu karyanya Cindy Cribb yang sudah berbentuk zin. Itu judulnya Learning Good Consent. Karena menurut saya konsen itu penting. Nah, kok mungkin bisa sharing sedikit konsen itu bagi teman-teman yang konsen itu apa sih gitu? Apakah sama dengan konsentrasi gitu? Nah, konsen itu sebenarnya bagaimana upaya kita bertanya gitu, atau semacam kesepakatan gitu pada pasangan atau pada teman kita gitu. Misal aku mau pegang tangannya gitu, kita nggak bisa serta-merta langsung ambil tangannya gitu, atau serta-merta langsung bisa memeluknya. Meskipun ya aku sayang sama dia gitu, tapi nggak semua orang nyaman dengan itu gitu. Nah itu kan preferensi ya. Ada yang nggak suka disentuh gitu, bahkan konsen itu luas banget. Misal foto gitu, ada orang-orang yang tidak suka difoto gitu, sehingga kita mestinya bertanya gitu, apakah kamu boleh aku foto gitu. Nah kalau di sekolah-sekolah konsen itu udah jelas ketika anak masuk, itu anak murid masuk, itu ada butir-butir soal konsen, di mana anakku boleh difoto tapi tidak boleh diupload, anakku boleh difoto dan hanya diupload di newsletter, anakku tidak boleh difoto. Jadi ketika konsen itu diisi bahwa anakku tidak boleh difoto, siapapun yang bekerja di sekolah itu, staf markomnya, staf apapun, tidak boleh foto. Jadi itu konsen yang harus disepakati gitu. Nah kalau kita bicara ke ranah seksual gitu, ketika kita ingin menyentuh, meskipun itu kita belum bicara soal sayang apa enggaknya gitu, atau dia sebagai teman atau sebagai sepupu gitu, tapi baiknya kita menanyakan apakah aku boleh pegang tanganmu itu, atau apakah aku bisa memelukmu, semacam itu. Jadi ketika iya itu boleh dilakukan, tapi ketika tidak ya itu nggak boleh dipaksakan gitu. Ketika itu dipaksakan ya itu pelecehan seksual. Dan menurut saya penting untuk kita bicara soal konsen ini gitu, karena situasi akhir-akhir ini kan banyak banget terjadi pelecehan seksual, dan itu pun karena Twitter atau sosial media yang membantu kita dengan mudah melihat gitu. Tapi kan ada banyak hal-hal yang belum diketahui gitu. Nah dan konsen itu sebenarnya kalau misal dia harus dilakukan secara sadar gitu. Maksudku dalam artian tidak dalam keadaan mabuk gitu. Nah ketika keadaan mabuk kita bertanya soal konsen dengan perempuan, meskipun kita sayang, itu tuh nggak boleh dilakukan karena satu pihak atau kedua belah pihak itu tidak dalam keadaan sadar untuk menyatakan konsen itu. Dan ketika perempuan bilang enggak, misal dia bilang, oh aku nggak suka sama kamu, aku nggak bisa sama temen, ya udah enggak gitu, dan kamu nggak boleh memaksakan itu lagi gitu. Itu poin satu. Terus yang kedua, ada beberapa buku yang bicara esai-esai yang saya baca bicara soal seksual gitu, karena saya juga sempat meneliti beberapa hal yang berhubungan dengan seksualitas dan gender gitu, entah yang ada hubungannya dengan budaya ataupun enggak gitu. Nah saya melihat buku Sebelum Perempuan Bercinta karangan Dea ini, dia melakukan pendekatan yang sangat personal gitu. Maksud saya sangat personal. Ada beberapa buku, misal kalau bisa disebutin judulnya Cabul gitu, terbitan margin kiri Henry Julius. Nah di sana ada banyak data-data, karena dia berangkat dari penelitian gitu soal seksualitas, bagaimana sejarahnya dan bagaimana kita hari ini gitu, ketika kita bahas soal fetish gitu, apakah fetish kita bawa dari lahir atau sebenarnya fetish kita dibentuk oleh film porno yang kita tonton gitu. Nah buku dia ini melakukan tulisannya, pendekatannya sangat personal gitu. Ya saya mengibaratkan semacam nasihat sister to sister gitu, sama teman, sama keluarga, sama orang dekat. Kayak misal kamu penting tahu ini gitu, dan hal-hal sebagainya yang menurut saya tidak terlalu scientific,
meskipun dalam beberapa hal dia ada menggunakan judul tapi hanya untuk kepentingan penjelasan gitu, tidak menggunakan itu sebagai poin utama tulisan atau esainya. Dan menurut saya ini tuh bisa jadi semacam buku panduan juga gitu untuk anak-anak yang baru beranjak dewasa gitu, untuk mengenal tubuhnya sendiri dan jauh dari tendensi untuk menasehati dan lain sebagainya gitu. Dan menurut saya menarik untuk dilihat lebih lanjut gitu, karena sederhana dan gak terlalu istilahnya ndaki-ndaki akademis yang susah dimengerti gitu itu maksudnya apa, tapi dia dengan sederhana dan juga lancar penceritaannya. Dan mungkin ini kepercayaan saya sih, karena dia berangkat dari personal cerita dia sendiri gitu, soal hubungan dengan mantannya atau bagaimana seks di kepalanya dia gitu. Dan itu menjadikan ketika membaca tulisannya nggak terlalu berjarak gitu. Itu menurut saya, mungkin menurut Yogi nggak tahu ya. Itu poin satu. Mungkin nanti kita bisa lanjut diskusinya. Terus yang masih ingat, essay ini lumayan banyak menurut saya, dan flow tulisannya itu kayak semisal satu topik, terus ada ceritanya dia sedikit, ceritanya dia, terus ada hal yang baiknya dilakukan oleh perempuan gitu. Nah, ketika flow ini sama dan banyak, itu bisa jadi meskipun topiknya berbeda, bisa jadi pembaca itu nggak bisa sangat menikmati ketika jarak halamannya udah lumayan jauh gitu. Dan menurut saya, karena saya melihat bagaimana Cindy Kreb itu menuliskan bukunya, nah dia itu menambahkan dengan cara games dalam artian bukunya. Kalau membaca buku ini kan bagi sebagian orang gitu, mungkin udah tahu gitu bahwa dia ada di hubungan yang toksik apa enggak gitu, atau dia udah tahu cowok atau ceweknya itu manipulatif apa enggak gitu. Tapi ada beberapa yang kemungkinan nggak tahu gitu. Misal aku ini di hubungan yang toksik apa enggak sih kak? Nah itu Cindy Kreb mengakalinya dengan menambahkan games. Games itu dalam artian dia menuliskan beberapa pernyataan, semisal aku tidak ingin melakukan hubungan seksual karena pada saat itu aku tidak enak badan atau aku sakit, tapi pacarku memaksaku. Nah itu ada dua kotak, yes atau no. Jadi kalau dia centang yes, jadi ada hitungan ketika jawabannya dari 10 butir pernyataan dan 8 jawabannya yes, berarti kamu ada di hubungan yang toksik. Jadi kayak semacam mengukur diri sendiri. Nah itu butir-butir, semacam butir pernyataan gitu. Dan juga buku ini mungkin menurutku ya, dia menambahkan kayak semisal konsen. Jadi gimana sih cara menyatakan konsen itu gitu. Aku agak canggung ketika ingin, aku suka gitu sama teman cewek gitu, tapi aku canggung untuk mengatakan aku ingin bersetubuh gitu atau melakukan hubungan seksual gitu dengan dia, dan atau nggak sejauh itu, mungkin aku ingin pegang tangannya dia atau aku pengen pelukan sama dia gitu, tapi agak canggung gitu, aku takut dia risih atau gimana. Terus mungkin bisa ditambahkan kayak semisal tips hal-hal yang bisa dilakukan gitu untuk melakukan konsen, atau konsen paling oke menurutmu apa sih? Jadi bisa ditambahkan. Meskipun aku ingat banget ada di sini satu konsen cara untuk melakukan konsen, tapi hanya satu kalimat, semisal melakukan dirty talk. Ya, dan menurutku itu kurang kuat banget sih kalau satu gitu. Mungkin ada yang misal, aku nggak biasa tuh ngelucu yang cabul gitu. Atau bahkan ada yang cringe juga kan, cabul banget itu, kayak misal kayak gitu. Mungkin ada beberapa tips itu sih yang menurutku yang bisa dilakukan, tapi menurutku sederhana dan enak buat dibaca gitu. Ini jadi panduan. Aku ibaratkan panduan sih bagi yang mungkin yang baru ingin mengenal tubuhnya sendiri gitu. Tapi ketika dilihat daftar isinya, memang kalau dari segi jumlah ya memang lebih banyak
bicara soal perempuan gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bicara hal lain yang memang penting bagi kita semua untuk tahu gitu. Itu aja sih dari aku, mungkin nanti bisa tanya. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Beli Juli. Menarik sekali pembahasannya, diawali dengan mencoba menggambarkan apa maksud dari cover buku dari Kak Dia Safira ini. Kemudian disambung juga terkait buku ini yang cenderung heteronormatif begitu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menyambung di sesi diskusi ya terkait heteronormatif ini. Menurut saya juga sepertinya sangat menantang untuk didiskusikan. Mungkin ditahan dulu, lanjut dulu ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Yogis. Maka dari itu untuk waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya 20 menit saja, Ibu. Terima kasih. Sebenarnya saya cukup setuju dengan Mas Juli. Saya lama di Jogja, jadi sebenarnya saya juga orang Jawa, bukan orang Bali tulen, dan memang di Bali untuk lahir kayaknya, cuma numpang lahir lalu balik lagi ke Jogja. Jadi sorry masih kebawa Mas dan Mbaknya. Buku ini, buku Sebelum Perempuan Bercinta ini bagi saya betul sangat sederhana dan enak banget dibaca. Buku ini sebenarnya tidak saya baca langsung ya. Buku ini seringnya dibacain oleh suami saya sebenarnya. Ya, jadi setiap malam suami saya selalu ada sesi bacain dongeng gitu. Dan buku yang dia pilih sering sekali buku-buku seputar perempuan. Ya, saya beruntung punya suami yang cukup baik, bisa dibilang baik karena dia sangat peduli tentang bagaimana perempuan harus bisa hidup berdikari. Nah, berbicara tentang buku Sebelum Perempuan Bercinta, pada awalnya sebelum saya mulai membaca atau dibacain itu, saya kira yang akan ada di dalamnya adalah mitos-mitos tentang bagaimana sih ketika perempuan itu bercinta. Jadi memang selanjutnya yang saya rasakan adalah sebuah buku panduan gitu. Tetapi saya rasa perlu ditambahin tuh bahwa perempuan tidak akan pernah bisa belajar tentang cara bercinta jika tidak langsung mengalaminya. Jadi ketika kita berekspektasi untuk belajar bercinta dari film porno misalnya, itu nggak bakal sama persis kayak yang ada di film porno gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya membaca buku ini, saya merasakan bahwa tubuh kita ini benar-benar ada di persimpangan suka dan duka. Dan kalau nggak salah ya, ada satu kalimat yang menyatakan bahwa saya bertemu Tuhan ketika saya sedang bercinta. Nah, itu bagi saya adalah memang betul seperti itu. Ketika kita bercinta dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran dan tanggung jawab, kayaknya ada kata tendensi ke tanggung jawab itu, bahwa kita betul-betul sadar, tidak dalam paksaan, baik kita sudah menikah ataupun belum menikah. Di situ kita sebenarnya sedang bertemu dengan Tuhan kita. Itu bagi saya benar-benar kata-kata yang saya disadari nih bahwa memang ketemu Tuhan itu nggak perlu jauh-jauh, kita harus sembahyang berbagai cara, tetapi dengan mengenal diri kita sendiri, mengenal bagaimana sih saya ingin diperlakukan seperti apa. Nah, itu yang saya dapatkan dari dibacain buku ini. Jadi nggak membaca sampai sebenarnya Mbak, tapi saya baru membaca beberapa halaman, kemudian suami saya yang ambil alih, dibacain gitu tiap malam. Iya. Betul. Cuman ketika saya akhirnya membuka buku ini sampai habis, saya baru ngeh bahwa buku ini nggak punya daftar pustaka. Iya. Jadi ini saya sarankan membaca kepada mahasiswa saya, tetapi istilahnya ini bacaan sederhana. Tapi kalau mau pakai untuk nulis, maksudnya untuk nulis tugas kayak gitu, pakai buku yang maksudnya ada data penelitiannya,
kayak gitu. Jadi ada apa sih ya? Ada data yang jelas. Kalau maaf Mbak, buku ini saya rasa hanya seperti opini kumpulan opini gitu. Jadi untuk mahasiswa saya tidak saya sarankan untuk membaca karena ini bagus, tetapi tidak saya sarankan mereka untuk menulis dipergunakan sebagai bahan tulisan. Sorry. Ya. Itu jadi referensi ya untuk baca ya untuk dibaca itu mungkin apalagi ya soalnya tadi Mas Juli sudah banyak ngomongin jadi saya nggak tahu ngomong apa lagi. Ya mungkin itu aja ya dari saya, nanti kita pasti diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Ibu Yogis. Ternyata sedikit callback pembahasan dari Ibu Yogis. Ternyata ketika kita bertemu Tuhan itu tidak ketika kita sembahyang, beribadah dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita melakukan hubungan intim pun secara langsung ataupun secara tidak langsung kita juga bertemu dengan Tuhan begitu. Menurut saya sangat dalam sekali kata-kata itu. Nah, kritik dari Ibu Yogi ini terkait daftar pustaka juga. Nah, saya juga beberapa semester lalu juga masih teringat Bu, dimarahin besar sama dosen saya karena tidak mencantumkan daftar pustaka. Dia bilang, kalau kamu nggak menyantumkan daftar pustaka, sama saja kamu ini plagiat begitu katanya. Ya, mungkin itu sedikit pembahasan dari Ibu Yogis. Nah, teman-teman, memang hari-hari ini sedikit menyimpang begitu. Dunia tidak lagi sedang membicarakan soal kamu bisa bahasa Inggris nggak begitu. Sama sekali tidak. Tetapi hari-hari ini dunia sedang membicarakan soal feminisme, soal kesetaraan gender begitu. Dan Indonesia pun sangat harus menurut saya membidangi atau menyeriuskan isu-isu terkait penindasan terhadap perempuan. Nah, mungkin segitu saja ulasan dari narasumber untuk sesi pertama ini. Selanjutnya sesi kedua saya ingin membuka sesi diskusi, karena sesi diskusi ini hanya diberikan waktu 30 menit saja. Maka dari itu untuk teman-teman yang ingin menyampaikan perspektifnya terkait buku ini atau ingin bertanya kepada narasumber, dipersilahkan. Tetapi sebelum itu ada sesi terkait pandangan Kak Dea mengenai ulasan dari narasumber. Jadi bisa dibayangkan terlebih dahulu mengenai perspektif atau pertanyaan yang akan disampaikan nanti. Selanjutnya saya ingin berikan kepada Kak Dia dulu. Silakan Kak. Halo, makasih Mas Yogi sama Mbak Rik ya, Bu Yogi sama Mas Juli. Iya, untuk yang heteronormatif tadi, karena memang kebanyakan relasi itu yang aku tulis kebanyakan relasi perempuan dan laki-laki, makanya aku bilangnya heteronormatif. Memang benar ada beberapa hal yang bisa teman-teman di luar spektrum heteronormatif alami, tapi lebih banyak itu gitu loh, karena memang orang yang curhat ke saya kebanyakan adalah perempuan yang heteroseksual. Jadi oke, saya beri jawaban itu. Jadi saya jarang apa gimana ya, saya bukan ahli percintaan dalam dunia, dalam teman-teman teman-teman yang beragam gitu ya, ekspresi gendernya, seksual. Jadi aku nggak bisa menulis atas nama mereka gitu, dan nggak akan adil kalau aku nggak nyebut ini heteronormatif. Bener banget, untuk aku nggak nulis daftar pustaka itu jeleknya aku. Mungkin aku akan revisi. Karena gimana ya, aku tuh ngarepinnya bukan ini doang setelah mereka baca buku gitu loh. Kalau bisa setelah baca buku aku, mereka Google search atau apa, kayak cari referensi yang lebih banyak lagi gitu. Memang benar. Nah, memang ini lebih kepada kumpulan esai, karena aku berusaha menjawab pertanyaan yang sering masuk dari perempuan, terutama perempuan yang baru ini ya, kuliah, baru kerja, terus ketemu sama
orang-orang yang berusaha memanipulasi untuk mendapatkan kepuasan seksual gitu. Jadi bukan serta merta apa ya, memang lebih opini. Jadi ketimbang saya mendikte atau ngasih tahu gitu ya, lebih baik ya saya ceritain aja gitu. Ini yang terjadi dan harapannya bukan dari aku aja dari sini gitu. Ini kan hanya sekumpulan aja yang kita dapatkan cepat gitu ya. Tapi aku pengen perempuan itu oke, habis dari sini aku harus baca apa lagi gitu. Jadi nggak berhenti di aku niatnya. Itu sih. Atau mungkin kalian mau bertanya atau apa? Iya, terima kasih banyak untuk Kak Dea Safira. Ternyata tentang heteronormatif tadi sudah dijawab langsung teman-teman. Nah mungkin seperti janji saya tadi, saya akan membuka sesi diskusi. Untuk sesi yang pertama, cukup hanya 3 orang saja. Jika ingin mengomentari buku ini atau ingin bertanya, dipersilahkan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu. Perkenalan identitas dulu Bu. Saya Jong dari Denpasar. Halo. Selamat atas bukunya. Sebelum Perempuan Bercinta, kalau mama saya baca pasti dia menutup bukunya langsung. Aku tanya ke Julie. Percintaan selalu berkaitan dengan suatu kebudayaan, suatu komunitas, suatu ruang dan waktu. Kemudian ketika kamu membaca ini, siapa Dea? Kemudian siapa Dea? Dia berasal dari mana? Kemudian apakah dia bisa diklasterkan dengan kebudayaan yang mana? Apalagi di Bali, hal percintaan itu sangat diatur. Dan di Bali dikenal, kalau teman-teman membaca beberapa lontar, pernikahan itu dan percintaan ya budaya kekerasan. Tidak ada hubungannya aku ingin mencintaimu, enggak gitu. Orang di Bali nikah tuh kalau zaman-zaman dulu, kalau ada lewat cewek langsung diangkut nikah gitu. Zaman dulu ya, 1920, 1930. Maka ada satu mitos, orang cantik harus dijaga di rumah. Itu yang terjadi di budaya di ruang-ruang lingkup hidup dan Jakarta, banyak sekali mitosnya. Kemudian untuk itu satu. Dan yang kedua, terima kasih Dea gitu sudah menuliskan opininya. Bagiku ini adalah data. Ini untuk sedikit mematahkan Mbak dosen. Sungguh kasihan. Aku agak tidak setuju dengan tidak menggunakan sebagai referensi dalam dunia ilmiah. Bahwa kan tidak setiap orang memiliki kemampuan kayak Dea yang menuliskan opininya menjadi buku. Dan para mahasiswa nggak perlu bertanya pada Dea, bacanya bukunya Dea udah selesai. Urusannya kan semacam itu. Dari Dea kita tahu bagaimana pergeseran, kemudian apa yang terjadi dalam konteks kiminya. Tahun ini terjadi cinta yang semacam seperti itu, kekerasan yang semacam itu. Kan banyak sekali opini-opini penulis Bali yang jadi buku semacam ini. Kita bisa mengetrek satu perubahan percintaan dalam satu hubungan gitu, yang terjadi dalam satu di mana dia hidup. Itu aja satu. Terima kasih. Kenapa jeruk? Apa hubungannya dengan vagina? Ya, I know that. Aku tahu itu vagina gitu. Tahu aku itu. Cuma kenapa jeruk gitu? Kenapa nggak pir gitu misalnya? Kan bisa. Apa gitu? Atau ada kedekatan kamu dengan jeruk? Itu perlu ditanyakan di track jauh gitu. Kalau umum oke lah. Umum selalu dengan urusan. Kalau kita ke seks itu warna ungu, kalau di kamar kan seru kayaknya. Dan warna merah gitu kan. Lingerie-nya harus warna merah atau ungu. Pacarku ada di sini soalnya. Terima kasih banyak Kakak atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab yang pertanyaan terkait kebudayaan, daftar pustaka dan juga ilustrasi dari cover buku. Silakan Juli terlebih dahulu. Terima kasih Jong untuk pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab ya. Soal
siapa Dea gitu dan apakah ada ketertarikan atau kedekatan dengan satu budaya gitu. Nah ini karena kebetulan aku kemarin ngeriset soal Semara Krida Laksana gitu, dimana satu lontar yang bicara soal seksualitas gitu, step-step melakukan hubungan seksual ala Bali dan juga ramuan-ramuan tetua Bali untuk melakukan hubungan seksual gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan, apakah aku melihat Dea pada satu kebudayaan tertentu gitu. Nah ketika membaca Sebelum Perempuan Bercinta, karena ini aku jadikan objek gitu misalnya, ya aku tidak melihat Dea di satu kebudayaan apapun gitu. Aku melihat Dea sebagai ya dia Indonesia dan perempuan modern hari ini gitu. Karena di apa landasan untuk mengatakan itu gitu. Ketika membaca Sebelum Perempuan Bercinta, itu nggak ada konteks budaya yang dia bawa gitu, atau representasi budaya Jawa yang bagaimana dia gitu melakukan hubungan seksual atau laku-laku hidupnya dia sebagai perempuan Jawa gitu. Nah itu sama sekali nggak ada di dalam opini-opini yang dia buat gitu. Jadi dia juga tidak berangkat dari kebudayaan tertentu gitu. Satu, dia karena memang tidak ada membicarakan satu kebudayaan yang dekat hubungannya dengan dia gitu, atau menjadi representasi dari budaya tertentu. Juga dia tidak menghadirkan budaya tertentu itu dengan penggambaran seks atau bagaimana laku-laku orang di budaya tertentu yang melakukan hubungan seks itu gitu. Tapi ketika bicara bagaimana perempuan Bali gitu, ya seperti Jong tadi katakan gitu, yang sangat dekat dengan kekerasan gitu. Dan di Semara Krida Laksana pun sebenarnya kalau kita bedah gitu, ramuan-ramuannya ya itu nggak jauh dari kekerasan gitu. Seperti bagaimana kulit kera itu diasah pada bambu dan air kulit kera itu kita oleskan pada tubuh, itu akan memikat lawan jenis kita untuk melakukan hubungan seksual gitu. Dan itu kalau bicara kekerasan kan itu nggak cuma pada manusia ya, kita memaksakan kehendak orang untuk melakukan sesuatu atas kemauan kita gitu, tapi juga ada hal-hal semacam binatang yang juga dilibatkan gitu. Misal loban mani encer gitu yang tertulis di Semara Krida Laksana itu menggunakan potongan hidung babi dicampur beberapa sayuran dan harus dilakukan atau dioleskan pagi hari menghadap ke timur gitu. Jadi ada satu situasi, kondisi dan lokasi tertentu untuk menerapkan itu gitu. Tapi ketika kita bicara apakah dia mengatakan itu pada opininya atau tulisan-tulisan di buku ini, menurutku nggak ada budaya khusus sih. Kayak memang perempuan modern pada umumnya gitu. Itu sih menurutku. Kalau misal bengkok itu mungkin dia bisa luruskan nanti. Tapi itu bagaimana aku melihat bukunya dia gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Juli. Seperti perempuan pada umumnya, seperti perempuan modern, begitu kira-kira jawabannya beliau. Lanjut ke Ibu Yogi. Sebenarnya buku ini saya minta untuk mahasiswa saya untuk tugas literatur review. Cuman memang tidak saya sarankan. Saya berharap mahasiswa saya lebih banyak membaca jurnal-jurnal ilmiah. Itu maksud saya, bukan tidak menyarankan secara secara tek kamu hanya baca buku ini. Saya nggak mau mahasiswa saya hanya melakukan itu sebenarnya. Maksud saya tugaskan mahasiswa saya untuk dia mengulas buku ini dan nonton film Dennis Gal dalam mata kuliah filsafat manusia. Tetapi saya tidak berharap dia hanya menggunakan ini, gitu loh maksud saya. Sebagai satu-satunya referensi. Iya, saya berharap dia baca jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Itu maksud saya. Makasih ya. Ya karena ini kan kumpulan opini, esai, personal story. Jadi agak mungkin kalau untuk jadi pembahasan budaya populer di FIB mungkin bisa gitu ya, tapi tidak satu-satunya referensi yang harus dijadikan panduan tujuan gitu. Panduan ya boleh gitu, tapi that's not the only thing gitu maksudnya. Karena kadang kalau kita baca buku terus kita lihat daftar pustakanya, jadi kita bakal nyari tuh, oh buku ini tuh berasal dari sini, jadi kita akan lanjut baca. Cuman ketika ini tidak ada daftar pustakanya, kita tuh abis ini mencari-cari lagi
gitu loh, kemana ya kayak gitu. Ya mungkin itu bisa saran ya Biannya. Iya. Oke, makasih. Lanjut jawab ya. Kenapa jeruk? Gak tahu ya. Gak tahu saya. Kebetulan dikasih apa ya? Saya nggak nyerah gitu aja. Cuman mungkin si siapa? Ilustratornya melihat jeruk yang paling ini, ya udah saya representatif, ya udah saya oke aja. Dan tapi memang saya ngasih referensi buah sih. Nggak tahu berapa pilih jeruk ya. Tapi saya oke aja dan saya suka warnanya. Dan memang waktu saya milih warnanya kuning kayak kuning ungu gini, kuning pink tua gini, karena memang melalui voting dan ternyata teman-teman yang anak-anak muda perempuan yang masih kinyis milihnya warna ini. Jadi marketing aja sih sebenarnya gitu. Iya, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Yogis dan Kak Dea. Terkait tadi referensi, ternyata tidak boleh dijadikan referensi tunggal begitu. Nah, disambung dengan kenapa jeruk? Kalau kata Bli Juli tadi, karena buah ini, jeruk yang terbelah ini mirip dengan vagina begitu. Vagina yang mengeluarkan sperma gitu ya. Cairan. Buah jeruk yang berair begitu. Nah teman-teman, lanjut saja. Siapa yang ingin? Silakan Ibu. Mohon maaf, maju ke depan. Mohon maaf. Halo, selamat malam. Nama saya Devi dari Denpasar. Ini rasa penasaran saya aja ya, tergelitik dengan ekspresinya Jong tadi. Kalau ibuku lihat buku ini pasti langsung ditutup gitu. Karena sekali lagi saya mengucapkan selamat dulu buat Dea sudah berani menerbitkan buku yang menurut saya cukup berani. Balik lagi ke ekspresinya Jong tadi, kalau ibuku yang lihat dia pasti akan langsung menutup, karena untuk sebagian besar wanita perempuan ya di era yang sekarang di budaya kita, hal-hal semacam ini masih tabu. Masih tabu. Walaupun sudah banyak yang berpikiran open minded, modern, dan menganggap ini adalah satu hal yang memang perlu kita ketahui. Saya penasaran, apakah ada ketakutan di diri dia sebelum menerbitkan buku ini, karena provokatif sekali ya judulnya, Sebelum Perempuan Bercinta. Apakah ada ketakutan di sana, dan apakah mungkin saya karena belum baca isinya seperti apa, tapi dari tadi pemaparan Yogis dan juga Kakak Juli, ada sedikit bayangan lah gitu, seperti panduan. Apakah nanti pembaca, apakah ada keresahan di diri dia, nanti pembacaku jadi misleading, aku dikira mengarahkan mereka untuk seks before marriage atau bagaimana, padahal kan di sana ada poin-poin yang kamu memberikan saran atau dari pengalamanmu kalau kamu menghadapi hal seperti ini yang harus kamu lakukan gitu. Itu aja sih. Saya cuma penasaran. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Devi. Silakan untuk Anda. Sebelum nerbitin ini ya takut apa apalagi saya ngomongin apa seks dan Tuhan kan, jadi saya takut bab itu jadi masalah buat banyak orang gitu. Tapi ya udah saatnya, dan lagi pula saya merasa aman karena ini penerbit indie. Kalau di Gramet udah mungkin saya udah langsung di ini kali ya. Kalau di Gramedia kan kayaknya wow gitu, tapi ini kan karena indie jadi orang sembunyi dapat, nggak sembunyi juga sih, cuman dapatnya nggak langsung ke Gramedia gitu loh, jadi nggak langsung terekspos gitu. Itu yang saya suka, makanya saya merasa sedikit aman. Terus tadi apakah saya takut ini dijadikan sebuah ajakan untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah? Enggak, karena setelah saya dapat banyak feedback, saya tanya, kamu bagaimana setelah baca buku saya? Mereka bilang saya semakin hati-hati. Dan emang itu tujuan saya gitu, saya mau perempuan semakin hati-hati, dan kalau bisa laki-laki tidak melakukan manipulasi seksual gitu loh. Itu tujuan saya, bukan menganjurkan gitu. Dan saya senang ketika
ketika mereka bilang, wah saya semakin hati-hati nih ketika ada orang yang deketin saya gitu, itu tujuan saya merasa saya deket apa gitu. Jadi bukan untuk ini, bahkan di sini nggak ada, saya nggak ngomongin gaya seks, saya nggak ngomongin itu, saya nggak ngomongin itu semua. Enggak, saya berusaha menghindari itu. Saya bukannya konservatif atau apa ya, cuman seringkali ketika perempuan ingin melakukan hubungan seks, mereka nggak dibekali dengan pengetahuan tentang tubuhnya gitu loh. Bahkan mereka nggak tahu, oh kalau kayak begini bisa hamil. Jadi perkara seks itu bukan soal ingin aja, tapi dia ada pengetahuan di belakangnya gitu loh. Ada kesadaran kritisnya, ada akses, apakah dia punya akses internet, akses kesehatan, akses ini gitu loh. Jadi saya pengen mereka tahu soal itu sebelum mereka melakukan hubungan seksual. Jadi kalau bisa ini menunda, tapi kalau akhirnya dia mau memutuskan, dia harus sudah terbekali terlebih dahulu gitu loh. Jadi tujuan saya itu bukan menganjurkan untuk berhubungan seks, bukan. Itu sih jawaban saya. Iya, terima kasih banyak Kak Dia. Ternyata tidak menganjurkan teman-teman. Bahkan diberikan tips-tips tertentu. Misalnya ketika si perempuan ingin memuaskan penetrasi dengan si vagina, tidak dengan penis begitu, tetapi dengan, kalau tidak salah, alat yang sudah berstandar gitu. Iya. Nah mungkin teman-teman lanjut, orang yang ketiga, silakan Liv. Terima kasih, selamat malam. Kebetulan gini, saya ingin, kalau kita berbicara di dalam akademis ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Arya. Tadi berbicara yang bilang antitesis lah. Kalau saya mencoba di sintesisnya. Mungkin kalau kita berbicara dulu, saya juga orang Bali ya. Tadi saya dengar di Bali itu budayanya kekerasan. Oke, zaman dulu mungkin ya, di zaman kerajaan gitu ya. Tidak hanya di Bali ya, mungkin di zaman penjajahan yang memang kekerasan. Nah, juga satu sisi kalau kita berbicara lontar, mungkin banyak sekali ya lontar di Bali itu ya. Apalagi tentang seks gitu ya. Ada yang mungkin antitesisnya, ada yang tesisnya, ada negatif dan positifnya ya. Kalau kita berbicara ada juga istilah istilahnya, bukan istilah ya, di dalam menahu dharma sastra kalau kita tahu ya, itu sangat sering digunakan bagaimana kita harus menghargai perempuan seperti itu. Nah kebetulan saya juga sama dosen seperti istri saya, tapi bedanya saya dosen informatika ya. Tapi saya sering mengatakan kepada mahasiswi saya bahwa Anda itu perempuan, jangan pernah mau dimanipulasi oleh laki-laki. Ya, jangan ketika dengan kata cinta kita sudah menyerahkan seluruh yang ada dalam diri kita kepada laki-laki tersebut. Seperti sering saya sampaikan, kalau kita bicara di Bali ya, sedikit saja, kalau banyak orang bilang menikah itu yang perempuan itu diambil oleh laki-lakinya, kemudian si perempuan itu tinggal di rumah laki-lakinya. Nah, di sana kadang-kadang terjadi istilahnya si perempuan ya sangat merasakan penderitaan, seperti karena ditinggal di rumah mobil laki-laki. Kadang-kadang juga ada ya mungkin tidak beruntung kebanyakan, jadi yang perempuan merasa sangat ya hidupnya agak tersiksa lah gitu ya, karena mungkin mertuanya atau suaminya tidak mengerti seperti itu. Nah, yang saya tertarik di sini di bukunya Madea itu berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan, mengenal seks, mengenal Tuhan dalam seks. Itu menurut saya kalau di Hindu itu ada namanya filsafat tantra. Itu mirip seperti itu. Isinya bahwa di dalam hubungan seks itu kita bisa mengenal Tuhan. Nah, saya ingin Mbak Dia itu ada mungkin memperoleh referensi ataupun ilham gitu ya. Kok bisa ya gitu? Saya sangat penasaran kenapa sih bisa mengenal seks, maksudnya mengenal Tuhan dalam seks. Nah, apakah seks dengan suami istri atau seks bebas? Itu ya.
Jadi jangan sampai terpleset gitu ya. Jadi perlu mungkin paparkan secara dalam mengenal Tuhan dalam seks itu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Bi Arya mengenal Tuhan dengan seks gitu. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Mungkin dari Ibu Yogis ya, karena orang yang berkecimpung dalam bidang filsafat begitu. Silakan Ibu Yogis. Sebenarnya agak lucu menanggapi ini karena dia suami saya. Mungkin kayaknya bisa diselesaikan di kamar. Oke, memang dalam ketika membahas itu, dalam kalimat itu mengenal Tuhan melalui seks gitu ya, saya sempat berpikir apakah Mbak Dea sempat terinspirasi dengan Tantrayana atau tidak. Karena dalam Tantra tubuh ini berbeda ya dengan sisi spiritualitas yang lainnya, di mana tubuh ini sering sekali dipisahkan gitu kayaknya dari sisi spiritualitas, sering dianggap sesuatu hal yang banal. Ya segala hal tentang tubuh ini apa ya, istilahnya lebih inferior dengan segala hal tentang jiwa. Jadi tetapi dalam Tantrayana justru kita bisa mengenal Tuhan lewat tubuh kita. Salah satu medianya adalah dengan melakukan hubungan seksualitas. Di sana dalam seksualitas itu kita pertama kali dapat mengenal satu sama lain dengan kecintaan. Itu ya kalau romantisanya dengan kecintaan, saya mengenal diri kamu dengan izin saya. Itu dalam Tantrayana. Kemudian di situ juga kita bisa mengenal proses penciptaan. Proses penciptaan di mana biasa kalau laki-laki itu dalam Hindu penis disebut sebagai linggam, kemudian vagina disebut sebagai yoni. Jadi penyatuan antara linggam dan yoni, akhirnya lahirlah sebuah penciptaan. Nah, itu kalau dalam teks-teksnya. Kemudian bagaimana akhirnya saya mengenal Tuhan lewat seks adalah saya mengenal diri saya sendiri dan juga pasangan saya mengenal saya dan mengenal dirinya sendiri lewat hubungan itu. Jadi lewat penyatuan itulah kita menemukan adanya Tuhan. Kalau untuk rekan-rekan yang sudah pernah nge-seks sampai trans, maksudnya ketika maksudnya sampai nggak sadar, kita bisa loh melakukan yang kalau kita lagi sadar, hal itu sangat memalukan gitu. Gimana kita mempertontonkan tubuh kita yang tidak pakai baju atau tidak pakai apapun ke orang lain, itu kan sebenarnya kalau sadar gitu ya, malu-maluin gitu. Tapi dalam berhubungan seksual kita rasa malu itu hilang gitu. Jadi apa ya? Ketika nge-seks itu kita kayak orang lagi friend. Jadi di saat itulah saya merasa bahwa Tuhan hadir dalam hubungan seksual. Mungkin itu. Itu bagus banget, benar banget sih. Tapi mungkin aku akan sedikit nambahin kali. Maksudnya bercinta itu nggak melulu harus sama orang lain, sama diri kita sendiri. Dan ketika kita tahu apa yang kita suka, oh Tuhan ngasih gue tubuh ini loh, gitu loh. Berarti kan gue kenal Tuhan gitu. Dan kayaknya skrip agama manapun pasti bilang bahwa tuh manusia adalah cerminan Tuhan, adalah manifestasi Tuhan di diri kita. Jadi ya kamu mengenal diri kamu sendiri juga sama dengan mengenal Tuhan. Jadi bukan kayaknya kalau saya pernah dengar tentang tantra tapi nggak pernah sampai yang paham. Orang kan kalau ngomongin tantra itu udah dikomodifikasi banget ya sekarang ya. Yang saya tahu ya orang-orang jualan paket, jualan tantra, jualan ini kan saya itu dikomodifikasi banget gitu, kayak di Twitter ya ampun. Nah tapi dengar dari itu saya rasa orang yang cukup enlightened, cukup tercerahkan bisa sampai trans gitu. Tapi bukan berarti ini bisa digunakan untuk manipulasi.
Dan seringkali saya takutnya gini loh, kan ada agama yang bilang bahwa istri harus merelakan suaminya poligami. Nah, saya nggak menyetujui jika narasi itu digunakan untuk menundukkan perempuan lain, itu saya nggak setuju. Jadi memang harus sesuai dengan izin gitu, bukan dengan izin kita sendiri terhadap pasangan atau dengan diri kita sendiri. Saya mengizinkan nggak diri saya untuk mengenal Tuhan gitu dengan cara ini. Dan apa ya? Memang itu jatuhnya pengalaman personal sih. Misalkan saya dengan pasangan sebelumnya gitu. Menurut saya itu perjalanan saya sendiri dan saya harapnya perempuan juga mengalami perjalanan itu gitu. Dan saya nggak bisa mendikte bagaimana kamu harus menjalani itu gitu. Tapi seenggaknya saya mau memberikan bahasa terhadap apa yang saya tahu gitu. Dan seringkali perempuan nggak punya bahasa itu. Itu sih mungkin Mas mau nambahin? Iya, terima kasih banyak untuk Ibu Yogis dan Kak Dea. Di sesi pertama teman-teman sudah berakhir begitu, tetapi ada sesi kedua tentunya hanya untuk 2 orang saja yang akan bertanya atau menyampaikan pandangan. Tetapi tahan dulu karena saya mau bertanya dulu. Ya, boleh ya? Karena tadi menyangkut budaya Bali, saya ingin bertanya kepada Bli Juli ini. Saya ingin bertanya terkait budaya gini, Bli. Nyentana itu, Bli. Nyentana. Nah, apakah budaya nyentana ini adalah bentuk counter terhadap budaya patriarki ala masyarakat Bali begitu, Bli? Nyentana dalam bentuk counter, aku nggak tahu ya apakah itu bentuk counter atau enggak gitu. Tapi kalau ya kalian memang suka ya udah nikah aja gitu, nggak usah itu nyentana atau enggak gitu menurutku. Dan aku yakin kalau ini persepsiku aja gitu ya soal jadi nyentana enggak, mungkin orang-orang yang tua zaman dulu tuh nggak punya pemikiran soal bagaimana melawan patriarki. Melawan patriarki itu kan nggak harus nikahnya dibalik gitu. Jadi patriarki yang kamu maksud itu apa gitu dulu mungkin yang bisa didudukkan gitu ya. Jadi ketika bicara apakah patriarki itu hanya soal menikah gitu. Menikah itu dalam artian harus laki-laki yang ke perempuan gitu. Bukankah ketika kamu menghargai pasanganmu, jadi kayak memiliki role yang sama gitu, dan memberi dia kebebasan, misal hal yang paling sulit yang mungkin kamu lakukan adalah ketika perempuan atau pasanganmu memilih alat seksnya dia, vibrator atau apapun, ketimbang memilihmu, dan kamu memberi dia ruang atau space bagi pasanganmu untuk ya udah kamu lakukan itu, dan menurutku itu juga udah bentuk kamu menghargai dan itu kamu nggak terlalu patriarkal jadi seseorang gitu. Jadi nggak harus dia dilawan dengan cara melakukan pernikahan gitu. Hal-hal yang menjadikan perempuan atau orang-orang memilih sentana itu kan bukan hanya untuk melawan patriarki gitu. Aku belum pernah sih mendengar, bahkan aku punya teman beberapa yang alasannya adalah kenapa kamu nyari sentana gitu. Aku akan mengembangkan patriarki di Bali gitu. Ya, aku nggak punya itu karena ya aku nggak punya saudara cowok sederhana itu. Aku nggak punya saudara cowok dan aku punya orang tua yang mesti dirawat dan aku nggak bisa sendiri karena rumah pasangan itu jauh. Mungkin hal yang sederhana itu sih. Tapi kalau mungkin ada, aku belum pernah menemukan itu. Itu aja sih yang mungkin. Dan menurutku ketika kamu udah sama-sama juga ya udah gini aja dan kayak sadar gitu akan beruang gitu. Jadi setiap kamu itu punya mentan atau apa dan kan nggak harus juga melakukan hubungan seksi sama pasangan, dan bisa juga kamu dan apa ya bicara soal pasangan tuh itu kan enggak seumur hidup kamu aja, itu kamu pun bisa bercerai gitu, meski sentana atau apapun gitu, dan atau meninggal gitu pasanganmu, dan itu membuatmu nggak harus seumur hidup bersama dia gitu ya. Dan menurutku di luar itu ya itu sih yang bisa. Aku boleh nanggepin nggak? Mungkin nggak sih
pembacaan suatu skrip. Aku nggak tahu itu sentana itu lontar atau apa atau sebuah tradisi. Oh ya, oke, gitu. Mungkin aku rasa ada, aku nggak tahu, mungkin aku akan tahu kalau aku ngomong ini. Saya rasa pasti ada alasan gitu, budaya tertentu, terlepas itu feminis atau enggak, pasti ada translator atau tafsiran yang memahami itu dengan perspektif gender gitu sih. Maksudnya aku nggak bisa menghakimi itu juga karena aku nggak tahu. Saya rasa orang-orang di masa itu punya kontekstualnya sendiri gitu untuk bikin itu gitu. Ya, terima kasih banyak untuk Beli Juli dan juga Kak Dea Safira atas penjelasannya. Nah, tadi ada yang angkat tangan sepertinya. Mas, silakan Bung Robin maju ke depan. Selamat malam untuk kita semua. Mbak Sera, belum moderator, terima kasih, dan kita semua yang ada di sini. Saya Robin, pensihat Narmada, teman-teman Narmada, Nalar Pemuda Bali. Masuk ke dalam objek pembahasan kita mengenai soal buku Mbak Dea, perempuan bertindak. Saya melihat ini sebagai buku ini sekilas secara eksplisit menggambarkan sebagai manusia sebagai sumber segala sesuatu. Bahkan soal seks pun manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi katakanlah di buku ini bercerita soal seorang perempuan bisa memenuhi kebutuhan seksnya dengan cara masturbasi gitu ya. Nah, jadi itu soal hal memenuhi kebutuhan sendiri. Karena kalau kita belajar filosofi manusia kan manusia adalah segala sumber segala sesuatu. Maka soal seks pun tidak hanya laki-laki yang sering melakukan onani, tapi perempuan pun bisa. Nah, jadi karena kalau kita melihat apabila orang melakukan hubungan seksual, kerap sekali akan terjadi justifikasi bahwa kamu udah nggak perawan misalkan, atau misalkan yang agak pelontar mungkin pantatmu hitam. Jadi ini akan membuat kita insecure. Maka misalkan kalau bisa untuk memenuhi hasrat seks, kenapa tidak? Nah, lalu kembali lagi soal tadi sempat dibahas soal sex before marriage ya. Saya pikir ini adalah hegemoni agama agar tidak terjadi seks bebas. Tapi buku ini membantu kita untuk mengenal alat vital kita masing-masing, mengenal apa bahaya dari melakukan seks, ya kan? Jadi kalau menurut saya, kalau manusia diberi kehendak bebas sejak lahir, sejak dia mengerti dia diberi kehendak bebas. Kalau agama kemudian membuat norma-norma agar tidak melakukan seks sebelum menikah, pun tidak berhasil, masih ada terjadi. Nah, itulah kehendak bebas kan. Nah, kalau sampai keluar dari norma itu, siapa yang disalahkan? Maka yang perlu disalahkan tentu dirinya sendiri. Maka yang diperhatikan adalah pemahaman soal seks dan efek dari seks. Nah, lalu menurut saya berbicara soal seks harus sama seksinya dengan berbicara hal-hal lain, misalkan berbicara kopi. Kalau kita yang sering minum kopi kan bahwa kopi tidak hanya sekedar nikmati, melainkan diceritakan, kan begitu. Dia harus sama seksinya dengan kita berbicara. Karena menurut saya seks itu sesuatu yang tidak hanya seperti yang disampaikan tadi bahwa oke, kita seks, nggak bakal terjadi. Seks itu harus lahir dalam proses-proses tertentu. Maka dia harus sama seksinya berbicara tentang astronomi, kosmologi dan lain sebagainya. Karena kita berbicara pergeseran suatu benda ke benda yang lain, atau penerobosan suatu benda ke benda yang lain. Dan dia harus sama seksinya. Jadi menurut saya tidak perlu dianggap tabu, karena
seks itu adalah kodrat manusia. Kodrat sebagai manusia, kebutuhan biologis yang paling dasar itu adalah seks. Maka kalau terus di cover, terus ditenggelamkan dan pembahasannya di bawah akar rumput, maka saya pikir ini kita belum menjadi manusia modern sebelumnya. Dan kalau masuk soal lewat seks menemukan Tuhan, saya pun sepakat sebetulnya. Karena seperti tadi, seks itu dia misterius. Dia harus terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu. Misalkan lewat kontak mata, lalu misalkan harus terjadi secara kesepakatan. Dia misterius, terjadi secara kesepakatan. Dan dia sakral, misterius dan sakral. Begitupun Tuhan. Siapa yang bisa mendefinisikan Tuhan? Semuanya konsepsi. Dan begitu, semuanya konsepsi. Tidak ada yang mati dan pulang bahwa Tuhan saya berwujud seperti ini. Masih dalam tahapan konsepsi. Oleh sebab itu, seks itu kenapa bisa menggambarkan bahwa Tuhan itu ada? Ya, kita identikan surga itu dengan Tuhan. Ya, kenikmatan seks itu adalah surga yang bisa kita rasakan. Ya kan? Maka di situ letak Tuhan itu ada. Gitu. Jadi saya pikir lalu soal daftar pustaka ya, soal daftar pustaka pun saya masih sepakat dengan Mbak Dia. Data mana yang lebih valid daripada testimoni atau curhatan seperti kata Beli Juli, sister by sister gitu. Itu menurut saya lebih valid. Karena kalau kita melihat riset pun sama seperti kita mengambil beberapa sampel, kita teliti buat kuesioner, kan sama halnya dengan kita melakukan surat sister by sister. Oleh sebab itu menurut saya buku Sebelum Perempuan Tercinta sebetulnya sudah menyajikan data yang paling konkret. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Narmada apa kabar? Baik. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak untuk Bung Robin atas pandangannya terkait ternyata kebutuhan biologis paling mendasar itu adalah seks ya. Nah, sama berarti Bun. Oke, tadi ada yang mengacungkan tangan sepertinya, sekaligus yang terakhir siapa tadi? Kalau begitu saya berikan pada Beli itu dulu. Silakan Beli. Jadi singkat saja, pertama mungkin sudah sedikit komentar. Saya rasa Lintano itu bukan kontak dari patriarki, karena Lintano itu adalah salah satu bentuk pernikahan yang harus didaftarkan kalau tidak sebatas ya pada kolonial dia Belanda, kalau tidak itu ke Singaraja, karena dianggap menjadi salah satu bentuk pernikahan yang itu masalah selain melangkahi cara masuk mundur dan ya semacamnya. Yang kedua adalah karena saya belum membaca buku ini gitu kan, jadi saya tidak bisa baca komentar. Namun bagaimana sebenarnya buku ini, karena kan bilang bahwa buku ini sebenarnya tidak tentang perempuan untuk mengenali dirinya sendiri. Namun kita tahu bahwa laki-laki itu akan melakukan apapun untuk merasakan kehangatan yang terbetis. Dan bisa saja buku ini digunakan untuk melakukan dekonstruksi dan dekonstruksi terhadap pemikiran perempuan, sama seperti tulisan Tuhan Tuhan. Jadi kayak semacam baca buku ini kamu jadi feminis, kemudian itu kayak semacam tidur dengan buku. Dan yang kedua ada yang juga kedua ya, buku ini dalam di Indonesia kan saat ini kan feminisme sudah berada dalam sebuah entah kebingungan, entah kebimbangan menurut saya sendiri. Di satu sisi kita dihadapkan pada banyak banget definisi feminisme, dan yang kedua adalah mulai
sangat terjadi gap antara feminisme di kota dengan di desa. Ada ibu-ibu yang melawan di kepentingan di masalah gender, tapi di satu sisi ada perempuan yang menegakkan di kota menegakkan kebebasan tubuhnya. Nah, buku ini apakah bisa menjadi jembatan atau bagaimana sebenarnya buku ini akan menjelaskan tentang feminisme, tentang gender pada hal yang lain? Apakah hanya akan terbatas kepada buku saja atau apakah mungkin misalnya kayak untuk pendidikan yang lain juga, bagaimana perempuan cuma tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tapi juga tentang jasa di luarnya mungkin, dan mungkin ini agak sedikit berpikir ya tentang bagaimana nanti buku ini misalnya membahas tentang relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Maksudnya kayak gini, laki-laki itu manusia, dan kita tahu dari kasus yang terakhir ada yang dia bisa melakukan pelecehan seksual dan dia bebas gitu. Meskipun perempuan menyadari dia dilecehkan gitu kan, tapi tidak saja ya itu ya membiarkan dirinya dilecehkan. Maksudnya kayak gini, karena ya udah kejadian gitu kan, dan mereka membiarkan aja banyak perempuan yang seperti itu karena sebenarnya nanti pembahasan terhadap isu-isu yang sangat banyak terjadi saat ini akan bagaimana? Itu sih kayak ya, terima kasih Abang Amba. Langsung saja Kak Dia. Aku gemes, kasih ya udah bertanya. Oke, jadi seks itu harus bebas, karena kalau nggak bebas, dia berarti dia nggak bisa ngasih konsen kan? Ya, jadi itu pemerkosaan. Maksudnya bebas tuh terserah kamu mau menganut pemahaman apa ya. Maksudnya bukan bebas itu bebas memberikan persetujuan antara itu menolak atau tidak gitu. Jadi kalau kita dikerangke, diborgol, emang seks harus diborgol, berarti bukan dong, itu kan pemerkosaan gitu. Jadi beda ya sama yang kinki-kinki, beda ya. Maksud saya kalau dia nggak bebas menentukan, mengatakan tidak atau ya itu pemerkosaan menurut saya. Gitu. Mungkin seks harus diborgol, harus enggak. Jadi memang seks harus bebas. Terlepas kamu menikah atau tidak, menurut saya setiap orang punya kendali untuk mengatakan tidak atau ya gitu. Di buku ini justru di forwardnya aku bilang, kamu kalau laki-laki jangan coba-coba memberikan buku ini untuk mengajak orang lain tidur sama kamu. Jadi emang udah aku bilangin, udah aku ingetin kalau kamu mau ngajak seseorang hubungan seksual tidak dengan memberinya buku ini, it's not the right thing to do gitu. Aku udah bilangin ini bukan buku yang tepat untuk memanipulasi seseorang untuk mau tidur dengan kamu. Itu udah aku jelasin di kata pengantar. Jadi dan saya harapnya nanti perempuan yang baca, kalau ada yang dikasih buku ini hanya karena alasan bahwa kamu harus jadi feminis dengan buku ini, enggak, aku nggak mau, jangan sampai seperti itu gitu. Aku nggak, that is not, itu bukan tujuan buku saya gitu. Terus ketiga terakhir tentang perempuan yang dikendang, dan jadi gini, gerakan feminisme itu banyak dan memang ada kecenderungan bias kelas, ada kecenderungan segregasi, tapi yang pasti adalah memang gerakan feminisme itu memang harus dikritik ya. Ada beberapa hal yang pendekatannya tidak tepat, ada hal yang narasinya sangat klasik ya, itu saya akuin. Saya tidak berusaha menjawab itu semua dalam satu buku. Feminisme tidak bisa dijawab dalam satu buku, satu kontekstual tertentu, tidak bisa, karena konteksnya penindasan terhadap perempuan tuh beda-beda. Kita nggak bisa samain, nggak bisa kita jadiin wah ini enggak. Dan tentunya pendekatannya untuk suatu masalah juga beda-beda. Entah mau pakai teori feminis liberal, apa, klasis, sosialis, marxis, itu pasti beda-beda. Saya yakin semuanya juga jadi kritik juga, dan itu valid gitu. Saya tidak akan berusaha menjatuhkan bahwa wah ini anak perempuan kota. Ya memang saya tahu kekurangan saya adalah ini adalah konsumsinya mahasiswa yang bisa beli buku, yang punya uang untuk beli buku. Saya tahu itu kekurangan saya, karena saya tahu saya nggak akan bisa
menjangkau hingga ke daerah-daerah yang nggak sanggup untuk beli buku. Itu kekurangan buku saya tahu itu. Tapi harapannya mungkin agak sulit ya, karena untuk mendapatkan buku itu susah. Tapi saya pertama saya ingin memudahkan bahasa untuk memahami teks itu dulu deh. Itu langkah saya. Itu mungkin perjuangan saya. Tapi saya nggak bisa ya mungkin masnya atau siapa yang kerja di LSM bisa ke dalam-dalam ke desa-desa. Saya nggak punya kemampuan seperti itu, tapi mungkin orang lain punya gitu. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa saya bisa menjawab semua permasalahan, tidak. Karena memang ya semua ada kapasitasnya aja gitu. Nggak bisa kita mengharapkan satu orang untuk menyelesaikan masalah. Kritik itu wajar, saya bisa terima. Memang akan sangat klasis. Dan sejujurnya saya juga kalau ditanya apakah nanti dibajak, ya udahlah kalau dibajak. Aku nggak bisa marah gitu, karena mungkin ada orang yang nggak punya means atau nggak punya uang untuk beli buku ini sehingga mereka beli yang bajakan. Aku nggak bisa marah gitu, mungkin itu kebutuhan dia gitu. Tapi ya kalau bisa mungkin dia ngasih. Tapi aku nggak akan pernah bisa menghakimi atau marah ketika ada orang mungkin beli yang bajakan. That's just, ya itu adalah apa yang aku percaya gitu, bahwa semua orang berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Sayangnya kalau kita buka internet hari ini, semua yang beredar tentang seks itu misleading, terutama yang dalam bahasa Indonesia. Dan baru dapat informasi kalau bahasa Inggris itu kan menyebalkan ya. Jadi ya udahlah, saya bikin buku panduan yang enggak panduan juga sih, lebih ke essay, personal essay gitu. Jadi yang udah dipahami gitu. Kalau untuk menjawab apakah itu gimana ya? Kalau kita ibu-ibu kendang dan segala macam, ya kalau ditarik pasti gini loh, ibu-ibu atau perempuan yang di masyarakat adat yang di pedalaman desa, mereka juga nggak punya pengetahuan tentang, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin ada yang nggak punya, ada yang punya. Tapi kita juga harus sadari bahwa sistem yang ada sekarang merenggut perempuan dari hal itu gitu. Sistem yang ada sekarang tidak mengizinkan perempuan untuk mengenal tubuhnya. Walaupun memang ini tidak bisa menjawab karena orang harus tetap beli, tapi setidaknya ini satu langkah gitu. Aku nggak bisa menjawab itu sekarang gitu ya, untuk atau dalam waktu dekat. Itu mungkin kritik yang valid, aku paham. Tapi seenggaknya kita menuju ke arah sana, atau berusaha membuat orang paham dengan bahasa yang sederhana. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak Kak Dia. Mungkin mohon maaf narasumber satu saja tadi. Jadi Rio, jadi silakan sekaligus yang terakhir ya ini. Sebelumnya selamat malam. Selamat buat kalian. Sebelumnya di sini mendengar melihat buku yang diterbitkan itu sangat seksi bagi saya, apalagi saya ini kaum yang masih polos gitu. Polos. Hati-hati ini. Polos banget kok. Untuk buku ini serta tulisannya bagi saya sangat bagus. Ya, yang seperti yang KG jelaskan, ini salah satu langkah untuk memperjelas apa itu seks. Dan ini salah satu langkah untuk membatasi seks bebas bagi saya sih. Saya memahaminya seperti itu. Sebab bagaimana kita menghindari itu kalau kita tidak mengenal apa yang kita hindari, begitu. Ya, contoh seperti narkotika, kita harus tahu apa-apa kategori-kategori narkotika itu, apa-apa yang harus kita lalui, apa-apa yang harus kita hindari, seperti itu. Ya sama halnya dengan seks ini tadi. Dan bagi saya ini sangat penting buat setiap kalangan, bukan hanya sekedar pemuda ataupun hanya sekedar perempuan. Bagi laki-laki pun ini sangat bermanfaat.
bagaimana untuk buat laki-laki ini menunjukkan suatu penghargaan pada perempuan gitu, memberi menghargai perempuan itu bagaimana caranya. Di sini saya mencoba untuk memahami perempuan itu sendiri gitu. Dengan membaca buku ini setidaknya saya lebih mudah dalam bergaul nantinya buat perempuan yang sekiranya tidak menimbulkan sebuah pelecehan tertentu gitu kan. Untuk buku ini serta tulisannya sangat bagus juga buat pemahaman yang harus orang-orang tua berikan kepada anak-anaknya, apalagi kita kan semasa usia kuliah ini itu adalah tingkat tingginya sebuah nafsu setiap manusia gitu. Saya rasa apalagi di usia 19-20 itu saya rasa nafsu setiap orang pasti sangat sedang tinggi-tingginya gitu. Nah, untuk ini ya sekian, tapi bertanya sedikit ketika seks itu bebas kata Pak Dia tadi. Berarti seks ini sebuah kebutuhan mendasar setiap orang, setiap manusia, apalagi yang ingin mencapai itu. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa seks untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi itu, seks itu tadi kita harus melakukan hubungan intim sesama dengan lawan jenis. Tapi ada hal lain juga, bisa kita menikmati, bisa kita mencapai itu dengan sendirinya. Terus jika memang gimana ya pertanyaannya yang bagus ya, biar nggak salah omong, biar salah omong. Namanya juga polos ya. Seandainya hubungan seks ini dilakukan sebelum menikah itu apakah salah ini? Apakah salah ya? Kelihatan polos. Sebab seks bebas itu kalau dikategorikan salah karena ketahuan gitu. Kan gitu. Kenapa ini bisa dikatakan salah? Karena ketahuan sama yang lain. Seandainya seks ini, hubungan intim ini bisa dilakukan tanpa ada yang orang luar tahu, kan malah bagus. Itu aja sih. Apakah tidak masalah gitu jika dilakukan sebelum pernikahan? Karena dia dipanggung. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rio. Mungkin langsung ditanggapi oleh narasumber dan Kak Dea sekaligus closing statement. Nah, jadi sebelumnya teman-teman semuanya, jadi kita ini gerombolan yang paling depan ini tergabung dalam sebuah komunitas begitu yang dinamakan Armada, Nalar Mahasiswa dan Pemuda Bali begitu. Nah, Rio ini adalah salah satu member yang paling kecil, yang paling polos, yang paling apa? Yang paling polos ya? Perjaka. Tetapi Rio ini adalah salah satu orang yang paling semangat untuk belajar. Betul? Mungkin langsung saja dijawab oleh narasumber dan juga Kak Dia sekaligus closing statement. Kalau pertanyaannya kamu nanya seks sebelum menikah itu salah, ya kamu tanya ke diri kamu sendiri. Kamu pahamnya apa? Kamu memahami aliran apa dulu? Kalau memahami aliran yang mungkin agak konservatif ya tentu, tapi kita juga harus bisa pintar-pintar menafsirkan suatu scripture ya, karena ya saya nggak mau menyebarkan disinformasi, tapi kalau kamu bisa, kalau saya kan karena saya dibesarkan dengan agama Islam, saya tuh sampai nyari ke
nyari kemana, ke kiai yang emang paham tentang agama dan seksualitas. Sampai saya tanyain, saya melakukan seks luar nikah dosa enggak? Ya jawabannya saya nggak akan jawab di sini. Kalian ke kiainya itu sendiri. Nanti ditanya dosa itu apa? Terus sama dia dijabarin dosa itu ini. Jadi kan itu bagaimana kita menginterpretasi dosa, bagaimana kita memahami seks. Jadi hati-hati, kita nggak bisa menemukan jawaban pasti. Kalau kita mau menafsirkan, kalau kamu menggunakan kacamata patriarkis yang sangat yang sangat heteronormatif, ya kamu akan menemukan jawaban itu. Tapi kalau kamu berani menantang dengan bertemu orang-orang, terutama cendekiawan yang ngomongin seksualitas, apalagi filsuf-filsuf yang bisa membongkar teks gitu ya, jawabannya akan kompleks. Saya nggak bisa jawab karena saya bukan filsuf, dan kalau saya menyebarkan itu nanti kira disinformasi, kok kalian ini disinformasi, jangan percaya. Nah jadi bagus kamu sudah bertanya, tapi mungkin saya bukan orang yang tepat kalau ditanya dosa apa enggak, benar atau enggak, saya bukan orang yang tepat. Itu udah pertanyaan yang bagus. Apalagi? Dia apalagi ya? Ada lagi nggak tadi yang kamu gitu ya? Kalau saya sih gitu. Jadi cari karena pasti ya, di Islam sendiri pun mereka ada perdebatan ya antar cendekia satu sama lain, pasti ada perdebatan. Ingat nggak yang berapa bulan lalu tuh sempat ramai ada orang bikin disertasi doktoral tentang seks sepranikah kan? Dan itu karena tuh sempat ramai, dan di disertasinya dia bilang nggak apa-apa, tapi itu kan tafsirannya dia dari mana gitu. Jadi dia punya landasan ilmiahnya. Jadi kalau kamu tanya-tanya benar atau enggak, ya itu kembali ke apa yang kamu pahamin dan bagaimana kamu membongkar teks itu sendiri gitu. Mungkin sebagai orang filsafat kamu bisa jelasin lagi ya gimana? Kalau buat saya tadi udah dijawab dari perspektif muslimnya. Ya, secara tidak langsung. Kalau saya dulu waktu S2 saya ambil penelitian tentang lontar dan sesambina. Nah di dalam lontar itu dijelaskan bahwa sebaiknya melakukan hubungan seksual itu harus melalui jalan inisiasi, yaitu perkawinan. Itu lontar yang ditulis tahun itu dalam keadaan saat itu. Tetapi jika kita tarik ke keadaan sekarang, bagi saya tujuan si penulis menulis kata-kata itu adalah untuk melindungi perempuan. Kenapa? Karena jujur saja, baik saat itu ataupun sekarang, perempuan adalah manusia yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. Jadi kebudayaan zaman itu dan zaman sekarang, kenapa sampai bilang bahwa jangan melakukan seks sebelum menikah, itu dengan tujuan untuk melindungi perempuan dari bagi saya seperti itu. Tetapi soal seks pranikah itu salah atau benar, itu sama seperti Kak Dea tadi, bahwa itu tergantung perspektif kamu. Kamu mau melihat menggunakan sudut pandang yang bagaimana. Karena bagi saya ketika kamu bisa bertanggung jawab, kamu dan misalnya kalau kamu berdua ya, karena seks pranikah mungkin berdua, kamu dan pasangan kamu siap untuk bertanggung jawab, maksudnya paham betul akan konsekuensinya, ataupun bagaimana kamu dan dia sudah saling mengenal dan dia mengizinkan dan kamu pun mengizinkan kalian berdua untuk melakukan itu, bagi saya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi saya, maksudnya kalian berdua sudah tahu, kalian tahu tanggung jawab apa yang harus kalian emban jika kalian sampai melakukan ini, dan kamu dan dia sudah saling kamu mengizinkan dia untuk mengenal kamu dan dia pun begitu terhadap kamu. Jadi bagi saya kesadaran itulah yang penting. Jadi kalau kamu dan dia tidak siap, sebaiknya jangan melakukan kayak gitu ya. Mungkin ya. Mas Yuli aman kalau siap. Karena tadi udah dijelaskan berdua ya, aku nambahin dikit aja gitu. Mungkin aku bukan orang yang tepat menjawab salah benar ya, karena
salah dan benar versi siapa gitu. Kalau kamu tanya guru agama mungkin disalahkan gitu. Iya, kalau nggak punya agama ya aku nggak tahu soal itu gitu. Tapi ketika kamu ingin melakukan hubungan seksual, kamu konsen sama pasanganmu dan sama-sama tahu apa yang akan terjadi ketika kamu melakukan hubungan seksual, ya itu menurutku sah-sah aja dan benar gitu. Dari mana landasan benar? Ya kamu benar menanyakan konsen pada dia. Dan itu menurutku udah cukup ketika kamu sama-sama sadar dan tidak dalam keadaan mabuk gitu. Itu aja sih menurutku. Terima kasih. Oh ya, bahkan saat nikah pun kamu juga harus nanyain konsen. Ya, jadi jangan asal-asal bos aja gitu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga tercerahkan beliau ya. Mungkin itu saja mungkin pemaparan dari narasumber dan juga Kak Dea terkait acara Babi Bu kita pada malam hari ini. Mungkin kalau saya ambil kesimpulan sangat sulit teman-teman karena banyak sekali tesis maupun antitesis yang terjadi. Tetapi menurut saya memang pendidikan seks itu memang sangatlah penting begitu. Kenapa banyak sekali perempuan maupun laki-laki mengalami kecelakaan dalam seks? Karena mereka sangat jauh dengan pendidikan seks begitu. Semakin tabu seks itu dibicarakan, maka semakin banyak juga penindasan dalam hari ini adalah kecelakaan itu terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Etalase Pengetahuan Bali dan juga Umah Buku Victor yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada Kak Dea Safira yang sudah berkenan hadir. Terima kasih kepada Bli Juli dan juga Ibu Yogis yang sudah hadir. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC.